Aku berbuih di laut biru, tersapu ombak terhempas badai. Aku bagai debu di padang pasir, terseret angin terbakar panas. Tolonglah Tuhan, beri petunjuk-Mu, jalan yang benar menuju jalan-Mu, agar tak tersesat di persimpangan jalan. I look around, I fly to find a space to lay my head upon. Aku bagai bintang di gelap malam, di antara 1000 bintang. Tabar buing di jagat raya, tergeper lelah tak berdaya. Ku menangis, ku tertawa, semua tak bisa dihindari. Tolonglah Tuhan, beri petunjuk-Mu, jalan yang benar menuju jalan-Mu, agar tak tersesat di persimpangan jalan. Tolonglah Tuhan, beri petunjuk-Mu, jalan yang benar menuju jalan-Mu, agar tak tersesat di persimpangan jalan. A space to lay my head upon. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Assalamualaikum. Sehat ya? Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Di hari puasa ke-7 ini bagaimana kabarnya ini Kang Gifar sama Kang Arke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fit lah ya seperti Cristiano Ronaldo kan. Gitu ya. Oke pemirsa, terima kasih sudah hadir kembali di Ramadan Berkah ini. BTW tahu nggak Ramadan Berkah di Salon TV ini? Oh tahu. Oh tahu dong. Nonton setiap hari. Kan baru 2 Dari Maret saya nonton. Hah? Nggak, tapi menurut Gifar nih Pak, di Ramadan Berkah ini apa capaian yang pengen lo dapet di Ramadan tahun ini? Selain puasa full ya. Iya jelas, itu kewajiban. Itu kewajiban ya. Itu kewajiban. Gue pengen hatamin Al-Quran. Amin, amin, Ya. amin. Sambil ngapal-ngapalin lagi surat-surat pendek sih kalau. Nah, luar biasa. Luar biasa ya. Amin, amin. Ini Kang Arkan gimana nih? Bangun. Bang, gimana Bang? Tidur. Emang tidur ibadah ya? Gimana Bang Arkan nih kalau di bulan Ramadan tahun ini apa yang ingin dicapai? Yang mau dicapai di tahun ini insya Allah yang pastinya puasa lancar dong. Amin. Sampai amin, lebaran amin. ya kan. Amin. Boleh Dan itu dipakai mic-nya. Pakai mic. Nah, oh iya. jadi yang bener gimana pakai mic apa enggak nih? Pakai. Oke ya. Oh, oke. Oke, panitia. Terus. Selain itu tentu yang ingin dicapai memperbaiki diri ya kan. Amin. Tentunya akhlak saya juga agar menjadi arkan yang berakhlakul karimah. Amin. Ya kan. Selain itu juga saya ingin meningkatkan kualitas mengaji saya agar lebih baik lagi. Selain itu mungkin nanti Pokoknya akan saya sampaikan di belakang panggung saja Oke, ya. luar biasa nih ngomong-ngomong ngaji nih, Far. Kan ini ada hari ini tuh ada penampilan dari Hafiz cilik. Wah, subhanallah. Subhanallah, Ini subhanallah, umurnya subhanallah. di bawah belasan lah, di bawah belasan. Tapi udah Hafiz. Udah Hafiz. Udah hafiz ya. Masya Allah. Hafiz beberapa Subhanallah. ayat, bahkan ada yang juz. Nih kalau kita balikin nih, kita refleksi diri. Ya. Kan di umur berapa lu udah mulai bisa menghafal surat dari Al-Qur'an? Menghafal surat alhamdulillah dari umur
5 tahun kayaknya 5 ya. tahun. Iya. Hafal surat apa? Al-Ikhlas. Al-Fatihah. Al-Fatihah luar Iya. biasa. Mungkin Ini yang paling apresiasi. basic ya, yang paling basic mungkin ya. Benar-benar. Al-Fatihah. Kalau nggak Al-Fatihah kayaknya nggak 5 tahun deh. Dari umur 3 tahun juga udah hafal. Hafal ya, Soalnya kan udah sering sholat bareng sama orang tua, Luar pasti diucapin kan pasti hafal gitu. Gitu. Begitupun dengan Gifar. Sama saya Sama. di rumah soalnya. So seru. Serius? Hei. Enggak. Saya kami sama seumuran Ya, sekarang seumur 3 tahun sudah bisa. Iya. Oke. Iya. Ini geser dulu ya. Oke. Oh, Istirahat dulu. Tapi abis ini mau bawain lagu apa lagi nih? Ada lah enak. ada lah. Ada ya. Ya udah kita ngopi Oke, dulu ya. geser dulu. Enggak ngopi. Belum nanti. Terima Dua, kasih. dua, dua. Lanjut. Oke, kita lanjut pemirsa. Terima kasih masih stay di Ramadan Berkah episode 2. Kali ini kita hadir kembali mengingat refleksi di bulan Ramadan ini, kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dengan acara-acara yang menginspirasi. Seperti halnya pada hari ini kita akan menampilkan beberapa adik-adik tercinta kita yang akan tampil menyampaikan dan menghafal surat-surat dari Al-Quran. Juga nanti akan ditutup dengan acara tausiah dari, pada kali ini sore ini ada Ustadz Hamdan Sohemi, yakni Ketua PW Rijalul Ansor yang akan menjadi penceramah sore hari ini. Nah, apakah sudah siap? Sekarang ini bakal hadir. Nah, ini ada Ananda Gani. Silakan Ananda Gani bergabung di sini. Sini. Ini pemirsa dari Rumah Tahfidz Adiaksa. Ini luar biasa sudah hadir. Nah, ini Ananda Gani. Bener ya namanya Ananda Gani ya. Assalamualaikum Gani nah ini. Gani umur berapa tahun? 12 tahun. Mau membacakan surat An-Nazi'at ya. Di umur berapa ini sudah hafal? Sekitar 7 tahun. Oh, dari umur 7 tahun. Berarti sudah beberapa tahun yang lalu An-Nazi'at sudah hafal ya. Siap tampil ya? Oke, silahkan di sini. Di sini. Nah, bismillah ya Gani ya, silahkan dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. Was-sabihati sabha. فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر Aduh.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Semangat.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV. Selamat sore, selamat ngabuburit di puasa ke-7 ini ya. Kita ya sudah memasuki puasa hari ke-7. Semoga kita terus semangat meningkatkan keimanan, terus melakukan amalan-amalan yang menambah pahala puasa. Di Ramadan Berkah Sultan TV episode 2 ini kita akan melanjutkan. Ada beberapa tahfidz yang akan tampil, masih banyak pemirsa yang akan mencari panggungnya di sini untuk menguji hafalan-hafalan dai cilik, hafiz-hafiz cilik, dan mereka menurut saya menjadi inspiratif bagi kita semua untuk melakukan dan untuk meningkatkan pahala-pahala di bulan Ramadan ini. Tapi sebelum saya melanjutkan Ramadan Berkah ini, pemirsa, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kita yang sudah membantu mensukseskan acara kita di sore kali ini, yaitu ada MST Hair Studio and Coffee, Geprek Dewe, Kopi 113, SMIC Mills, Las Harfa, Kopi Bakar Bapak Endut, Etu Homemade, Yayasan Azikra Indonesia, RS Mata Ahmad Wardi, Rumah Quran Madaniyah, Pondok Pesantren Nurul Bantani, Rumah Tahfidz Aziaksa, Nai Galeri, Salsabila Beauty Care, dan PT Agrobisnis Banten Madani. Itu dia sponsorship yang sudah membantu mensukseskan Ramadan Berkah Sultan TV. Untuk itu kita langsung saja ke Hafiz cilik selanjutnya, yaitu ada Ananda Azka dari Rumah Tahfidz Aziaksa. Silahkan Ananda Azka merapat sini. Azka ya. Oke, Azka berapa tahun? 11 tahun. Dipakai mic-nya. Oke, udah nyala. Cek. Udah nyala, udah. So, dideketin. Azka mau bawain surat apa? Al-Fajr. Hafal ya? Siap ya? Oke, apapun itu yang terjadi, niatkan untuk ibadah dan semoga menjadi ladang pahala di bulan Ramadan. Siap Azka ya? Waktunya dipersilahkan Azka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyafi wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lizi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladzina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna zil autad alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاجون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Azka, alhamdulillah lancar ya. Azka menghafal surat Al-Fajr itu butuh waktu berapa bulan atau hari bahkan? Berapa tuh pas ngehafalinnya? Pas bisa hafal? Setengah jam langsung hafal, luar biasa, subhanallah. Ini pemirsa calon hafiz internasional, amin. Nah, di bulan puasa ini harapan Azka apa? Semoga apa gitu, dapat hadiah. Sejauh ini masih ini ya, masih puasa ya, nggak bolong. Alhamdulillah. Azka ini di rumah tahfiz Adiaksa ya, suka diajar sama Ustadz siapa? Ada nggak Ustadz Undinya? Oh, Ustadz Undi boleh dong merapat ke sini. Nah, ya sini Pak Ustadznya. Nah, dikasih dulu ke Pak Ustadz Undinya. Nah, Pak Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Azka, begitupun yang pertama ada Gani. Nanti ada satu lagi ya penampilan Hafiz ketiga ini dari rumah tahfiz Adiaksa. Iya betul. Ada berapa? Apa namanya sebutannya? Santri tahfiz di sana. Ada, alhamdulillah. Untuk angkatan kedua ini kami menerima 11 santri. 11 santri. Ya, Subhanallah. alhamdulillah. Terus biasanya treatment ya atau cara melatih adik-adik cerdas ini bagaimana nih? Untuk program hafalan kami, kami targetkan 3 bulan, selama 3 bulan itu anak-anak santri-santri minimal hafal 15 juz. Minimal 15 juz karena kita programnya daurah, mengejar hafalan. Jadi ketika sudah hafal, lanjut ke hafalan yang selanjutnya. Seperti itu. Ini Azka ini menghafal surat Al-Fajr cuman berapa tadi? Setengah jam. Ya, masya Allah, alhamdulillah. Memang Ananda Azka ini termasuknya Allah berikan kecerdasan yang luar biasa. Jadi di awal kemarin kita memulai untuk menghafal. Sebelum menghafal, program kita adalah hafalan perkata surat Al-Baqarah. Nah, jadi kita hafalkan Al-Baqarah itu perkatanya. Kemudian mereka setoran ke ustadznya. Jadi mereka mengartikan inna sesungguhnya, alladzi orang-orang yang, dan seterusnya. Dan Ananda Azka ini alhamdulillah selesai kedua dari 11 santri, masya Allah. Sampai-sampai kakak-kakaknya yang berumur 20 tahun, 21 tahun nggak percaya gitu. Akhirnya kita kumpulkan semuanya dan kita tes Ananda Azka. Ayo, Azka coba duduk di tengah, kakaknya nggak pada percaya kalau Azka udah selesai nih, udah paham. Ternyata akhirnya dites, alhamdulillah, masya Allah. Langsung temannya bilang, masya Allah, Imam Syafi'i gitu. Mas. Ini tapi untuk cara bergabung di rumah tahfiz Adiaksa bagaimana Pak Ustadz? Untuk bergabung di rumah tahfiz Adiaksa, untuk bergabung di rumah tahfiz Adiaksa, kami bekerja sama dengan Yayasan Rumah Cahaya Quran Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Uci Nasution dan juga bekerja sama dengan Rumah Hafiz Indonesia. Nah, jadi untuk kontak personnya nanti ada namanya Ustadz Safrudin. Nah, beliau yang menyeleksi. Jadi kalau ada santri mau masuk, diseleksi dulu. Minimal kita menerima santri yang sudah hafal 3 juz. Minimal 3 juz. Sudah ada basic gitu karena kita mengejar target hafalan. Kalau yang belum bisa menghafal, nanti kita kewalahan. Karena harus mengajarkan tahsinya dulu dari awal ya. Padahal program kita adalah mengejar hafalan. Berarti minimal yang sudah medium baru boleh masuk. Betul. Terima kasih Pak Ustadz, silahkan kembali ke tempat. Terima kasih Azka. Kita lanjut ke penampilan selanjutnya, silahkan. Nah pemirsa, ini ada penampilan selanjutnya dari masih Rumah Tahfiz Adiaksa, yakni Ananda Jidan. Apakah sudah ada Ananda Jidan? Nah silahkan Jidan. Ini masih dari Rumah Tahfiz Adiaksa pemirsa, pencetak hafiz-hafiz internasional, amin. Jidan umur berapa tahun? 12 tahun. Mau bacain surat apa? Apa tuh? Al-Qiyamah. Siap ya? Bismillah ya, semoga diberikan kelancaran. Waktunya dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul
الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم.
Berkah Sultan TV. Ini mau bawain lagu apa nih sekarang? Kita mau bawain lagu dari band Ungu. Bapak-bapak sekali bercandaan Anda. Bawa Bapak ID ya. Tapi kalau bicara lagu religi, lagu apa yang paling berkesan di kehidupan kalian? Lebaran lah. Lebaran sebentar. Tak lagi. Itu bukan? Iya. Enggak, tapi Padahal dia bukan, bukan, itu. kan? Dia bukan itu. Lebaran yang ungu. Oh. Selamat Lebaran. Iya, karena dari umur gua berapa tahun, dari gua SD tuh udah sering denger lagu itu pas Lebaran, jadi senang banget. Jadi dengan adanya lagu itu, wah ternyata bentar lagi Lebaran gitu. Memotivasi untuk terus berpuasa. Dapat duit kan, biasanya kan dapat angpau. Ya, oke, Puasa oke. juga Sekarang gitu. jadi para pencarimu. Iya. Kalau sekarang para pencari. Kenapa para pencarimu? Karena pada hakikatnya manusia itu di dunia mencari. Iya nggak sih? Luar biasa, nggak usah banyak Cari ngomong. pahala. Kita lanjut saja. Oh, iya, Oke, lanjutkan. Ini Gifar dan Arkan, para pencarimu. Ini dia. Ini gila. Ini sekarang makan. Menjalani hitam putih hidupku membuatku mengerti Di hadirmu dalam setiap langkah-langkah ku berarti Melewati
Setiap detik waktuku bersama takdirmu. Buatku mengerti hanyalah padamu ku berlindung. Ku bersujud kepadamu, memohon ampunanmu. Adakah jalan untukmu untuk kembali padamu? Akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Rabbi. Hanya di jalanmu ya Allah, tempatku pasrahkan hidupku. Ku bersujud kepadamu, memohon ampunanmu. Adakah jalan untukmu untuk kembali padamu? Oh, akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Rabbi. Kan ku jalan yang lurus untuk tetapkan langkahku. Akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Rabbi. Tempatku jalan yang lurus kan hidupku. Terima kasih. Thank you. Luar biasa. Maaf ya sering salah-salah lirik. Ya, Oh enggak, tadi soal penyanyi yang utama yang ini kan? Iya. Iya, itu backing vokal. Saya banyak diem ya padahal. Oke. Ini abis ini ada tausiah nih. Oh, Dari Kiai Haji Ki Hamdan Suhaimi, Oke. pimpinan Rijalul Ansor Banten. Oke. Nanti ada pertanyaan nggak? Ini temanya amalan-amalan yang meningkatkan pahala bulan puasa. Oh banyak banget pertanyaan dari kita. Kita udah siapin loh pertanyaan dari Oke, malam. nanti. Oke. Habis ini banyak. cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Untuk itu buat pemirsa juga jangan ragu dan jangan bimbang untuk menanyakan persoalan-persoalan di bulan Ramadan ini, terutama berkaitan dengan Ramadan Berkah. Silahkan ditanyakan dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen sebanyak-banyaknya, di share supaya channel Sultan TV semakin berkembang. Ya, tunggu apa lagi? Cabut. Oke. Oh, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Silahkan geser. Oke, ini pemirsa selanjutnya akan ada penampilan Hafiz dari ini dia dari Resya Azimah Zikrillah dari SD Islam Khalifah Serang. Resya ya. Resya silahkan. Ini dia. Kalau tadi sudah ada para Rijalul, ini sudah ada Ahwat. Nah, silahkan. Panggilnya apa nih? Resya, umur berapa tahun Resya? 11. 11 tahun, luar biasa. Resya mau bacain surat apa? Surat Al-Insan. Al-Insan, ada berapa ayat? Lupa. Oh lupa, tapi kalau di ini apal ya, insya Allah ya. Insya Allah. Siap ya? Bismillah ya, semoga diberikan kelancaran. Ini dia Resya dari SD Islam Khalifah Serang, dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina
سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منشورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Subhanallah sekali. Resya ya? Resya hafal surat Al-Insan butuh waktu berapa hari? 6 hari atau bisa 3 hari. 3 hari, luar biasa sekali. Resya ini kelas berapa di SD Islam Khalifah? Kelas 5. Kelas 5. Apakah ada kesulitan nggak pas ngafalin surat Al-Insan?
Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Oke, karena ini bakal ada yang penampilan lagi dari Raina. Terima kasih Resya ya. Sama-sama. Semangat ya, terus menghafal, ditingkatin terus. Nanti kalau siap tampil lagi, datang lagi ke Salat TV, siap ya. Oke, silahkan kembali ke tempatnya. Itu dia pemirsa dari Resya. Selanjutnya hadir juga Raina Haira Yudhistira. Silahkan Raina. Nah, jangan kaget pemirsa ya. Ini udah lebih kecil, lebih cilik. Sini geser. Assalamualaikum Raina. Waalaikumsalam. Raina kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Raina mau bawain surat apa? Al-Mulk. Al-Mulk. Al-Mulk tuh yang awalnya apa tuh? Ayat pertama. Tabarok ya. Wah, ini ngapalinnya perlu berapa hari, Raina? Enggak tahu. Enggak ngitung. Oh, langsung aja ya. Oke, siap ya. Bismillah ya. Nah, silakan. Ini udah pas ya. Oke, silakan Rena. Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. A'amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Subhanallah. Alhamdulillah beres ya. Siapa tadi namanya? Resya ya? Raina. Oh Raina, Resya yang tadi. Raina biasanya kalau di SD Islam Khalifah ini diajarin sama siapa? Sama Yang paling seneng diajarin sama siapa? Ada nggak orangnya? Datang nggak ke sini? Dipanggil dong Pak Ustadz di sini gitu. Siapa namanya? Bunda Faiz. Oh Bunda. Bundanya mana? Oh boleh merapat ke sini. Kenapa Raina suka di ini dilatih apa tuh diajar sama Bunda? Kenapa? Baik, suka ngasih kurma. Oh, enggak. Boleh dikasih dulu mic-nya, pengen ngobrol. Namanya siapa? Ustazah? Faiz. Ustazah Faiz. Iya. Faiz panggil Ustazah Faiz. Iya, Ustazah boleh. kalau di SD Islam Khalifah ini ada berapa santri atau siswanya? Siswanya Yang kurang khususnya untuk penghafal gitu, Hafiz. semuanya sih. Oh, Soalnya semuanya. ada targetnya ya. Mm-mm. Setiap kelas tuh ada targetnya Mm-mm. masing-masing. Mm-mm. Setiap paralel tuh misalnya kelas 1 berapa surat, Mm-mm. kelas 2 lanjut berapa surat Oh, lagi gitu. Ini kelas 3 ya tadi. Iya, kelas 3. Rena kelas 3 udah berapa surat yang dihafal tadi? Tadi Enggak, bukan khusus sampai Oh. sekarang udah berapa? Ada berapa surat? Tunggu coba. Juz 30, Oh, Juz sama. 29 udah 4 surat, Iya. sama sekarang lagi Juz 1 Al-Baqarah. Amin, amin. Iya. Semoga lancar. Amin. Ah, Doain ya kalau- Ustaz gitu. Oke, benar-benar. Semoga lancar ya. Amin. Kalau ini tercapai nih di ada sebuah apresiasi nggak dari sekolah atau dari pihak ustadzahnya? Kalau misalkan si santri atau si siswa ini tercapai gitu. Insya Allah nanti ada. Oh tuh, harus semangat lagi. Terima kasih Ustazah, terima kasih Rena. Silahkan dilanjutkan, ditingkatkan lagi ya ngafalnya nanti kalau Amin. lebih banyak lagi tampil lagi di Silan TV. Insya Allah. Oke, terima kasih. Jaga terus puasanya ya, ibadahnya. Terima Sama-sama, kasih. Ustaz. Siap, silahkan kembali ke tempatnya.
Nah itu dia pemirsa penampilan dari Hafiz-Hafiz dari SD Islam Halipah. Semoga menginspirasi kita untuk senantiasa menghafal Al-Quran. Setelah ini ada penampilan, setelah ini adalah puncak acara kita, yaitu tausiah dari Kiai Hamdan Suhaimi. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sultan TV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Sultan TV sudah menyaksikan Ramadan Berkah. Ini sudah memasuki penghujung acara pemirsa, yaitu kita akan menyaksikan bersama, belajar bersama, mengaji bersama guru kita Kiai Haji Hamdan Suhaimi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Kiai. Alhamdulillah. Kita ngaji bersama Pak Kiai bareng-bareng pemirsa yang ada di rumah sambil ngabuburit. Tema kita sore kali ini adalah amalan-amalan yang meningkatkan pahala bulan puasa. Barangkali bisa diabsen sama Pak Kiai apa saja keutamaan amalan-amalan yang bisa dilakukan selain puasa yang meningkatkan puasa. Kemudian selanjutnya amalan-amalan yang bisa merusak pahala puasa. Kelakuan apa saja yang bisa merusak pahala puasa. Untuk itu pemirsa, marilah kita menyaksikan belajar bersama Pak Kiai. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Kiai. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sami wa ta'ati wa wafaqana littiba'i sunnati wa mulazamatil jamaah wa zajarana an kulli ma'siyatin wa bid'atin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-ma'bud biqawaninis syariah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-makhsus bi syafa'atil bi'adhami syafa'ah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Sultan TV yang berbahagia, saya Hamdan Suhaimi dari hari ini atau pada hari ini diundang oleh Sultan TV untuk diajak bincang-bincang terkait tentang bulan suci Ramadan. Tadi telah disampaikan oleh Kang Nana apa-apa amalan-amalan di bulan suci Ramadan, baik yang mengandung pahala dan yang membatalkan puasa atau yang merusak puasa. Kita mengenal ini bahwa amalan-amalan puasa di bulan suci Ramadan itu banyak sekali. Nah, kita bicara amalan-amalan terlebih dahulu yang mengandung pahala selain puasa itu sendiri. Yang paling umum di kita, di Indonesia, di Nusantara adalah tadarus Quran. Mikra. Ya, tadarus Quran baik yang dilakukan di rumah, diadakan di rumah maupun di masjid atau di mushola atau langgar. Ini lumrah menjadi tradisi yang baku, yang rutin setiap bulan suci Ramadan di negeri kita ini, Indonesia. Tadarus Quran itu ada yang sampai hitungan satu hari 3 juz, ada yang 1 juz, bahkan ada yang menghatamkan 30 juz satu hari. Ini luar biasa. Jadi hitungannya 30 hari itu, satu hari 30 juz dikali 30 hari. Jadi pahalanya berlipat-lipat. Di samping tadarus Quran, ada juga amalan-amalan yang mengandung pahala di bulan suci Ramadan, yakni adalah memberi sedekah. Memberi sedekah ataupun memberi makan atau memberi minum bagi yang berpuasa. Nah, termasuk sedekah. Seperti hal yang dijelaskan dalam sabda Rasul, man fattara shaiman kutiba lahu ajru mislihi. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa siapa-siapa yang memberikan makan, ya, memberikan makan, sedekah bagi yang berpuasa, dan tentu di bulan suci Ramadan, kutiba lahu mislu ajrihi, maka dicatat pahalanya itu persis seperti yang berpuasa.
Nah, seperti misalkan Sultan TV nih ngasih saya pembuka itu ganjarannya itu ya sama ketika saya melaksanakan puasa hari ini. Itu. Jadi jangan pelit dan jangan sungkan-sungkan untuk memberikan sedekah kepada siapapun, terutama sekali bagi yang berpuasa. Di samping memberikan sedekah, sholat sunnah taraweh. Sholat sunnah taraweh yang dulu dikerjakan oleh Nabi sendiri dan kemudian di malam keberapanya diikuti oleh sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah. Namun di kemudian Nabi sendiri mengurungkan untuk mengerjakan sholat tersebut karena khawatir dianggap wajib. Maka oleh karena itu untuk tidak dianggap wajib itu Kanjeng Nabi pulang ke rumahnya dan tidak mengerjakan sholat pada saat itu. Baru kemudian di malam selanjutnya Nabi kembali lagi sholat dan diikuti oleh para sahabat. Nah ini sholat tarawih ini cukup besar sekali pahalanya. Nah itu. Jadi tadi tadarus Quran, yang kedua sedekah, yang ketiga adalah tarawih. Tarawih itu berasal dari kata roha ya, istirahat sebenarnya. Jadi sholat, tapi fakta yang kita lihat di kehidupan kita sekarang ini, sholat tarawih itu cepet-cepet gitu ya. Kayaknya kalau nggak cepet itu nggak banyak jamaahnya. Yang kalau misalkan ada jamaah sholat atau imamnya nggak cepat membaca Qur'annya, alon-alon begitu tuh, mungkin ditinggalin. Hanya cukup 1 hari 2 hari udah nggak ada jamaah gitu. Nah ini menjadi fenomena gitu ya. Entah kenapa bisa begini gitu. Tapi realitasnya masyarakat Muslim di Indonesia itu ya kayak begitu. Yang enak-enak, yang gampang-gampang menjalankan agama itu. Maka mazhab Syafi'i lebih cocok di Indonesia karena mudah. Mazhab Syafi'i lebih cocok di Indonesia karena mudah. Coba kalau misalkan mazhab Maliki diterapkan di Indonesia, mungkin banyak yang menolak gitu tuh. Karena kebiasaan kita, adat kita, tradisi kita pengennya yang enak-enak, yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, yang praktis gitu. Seterusnya amalan yang lain adalah sholat sunnah fajar. Sebelum sholat subuh dan setelah sahur itu melaksanakan sholat sunnah fajar. Itu ganjarannya besar. Nah, di samping demikian, sahur juga termasuk mengandung nilai keberkahan. Tasakharu, kata Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasakharu fa inna lis-sahuri barakatan. Fa inna fis-sahuri barakatan. Sahurlah kalian. Sahurlah kamu semua. Karena di dalam sahur itu ada nilai keberkahan. Gitu. Jadi sahur itu adalah pahala juga. Jadi semua dalam rutinitas puasa itu, satu harian puasa itu isinya ya pahala semua. Kalau dikerjakan. Ya kalau tidak dikerjakan ya enggak. Gitu. Terus apalagi selain itu? Ya seperti berbuka puasa dengan korma. Berbuka puasa dengan mengkonsumsi korma, buah korma. Kurma ya. Kurma apa korma ini? Bebas lah. Kurma ya. Kurma ya. Banyak iya. Jadi korma ini sempat juga diomong ataupun disampaikan oleh Nabi, dan ini menjadikan salah satu sunnah. Bagi kita apabila berbuka. Idza kana ahadukum shaiman falyuftir bil tamari. Tamar itu korma. Gitu. Jadi apabila ada salah satu di antara kalian yang tengah berpuasa, falyuftir ala tamar atau bit tamar. Maka berbukalah dengan tamar, korma. Tuh. Ini tuntutan dari Rasulullah, tuntunan dari Rasulullah. Nah, bagaimana kalau kita di Indonesia tidak ada tidak ada pohon korma? Apakah menjadi salah satu ketentuan atau tuntunan juga
untuk kita ikuti, ya namanya tuntunan. Iya. Kenapa harus ditolak? Seumpama tidak ada pohonnya, ya kan bisa kita beli dari Arab, impor lah ibarat. Bahkan sekarang dengar-dengarnya Indonesia dapat kiriman dari Raja Salman 15 juta ton korma yang dikirim dari Arab untuk Indonesia, rakyat Indonesia. Luar biasa. Nah ini salah satu peluang bagi kita untuk melaksanakan sunnah Rasul itu, mau berbuka puasa dengan mengkonsumsi kurma gitu. Nggak bisa diganti gorengan pakai ya. Ada lagi redaksi lagi hadis, berbukalah yang manis-manis. Oh iya ini deh. Berbukalah yang manis-manis. Cuma saya nggak kurang paham ini hadis ini apa benar-benar hadis sahih atau tidak ya. Tetapi rata-rata para penceramah, terus ahli agama, guru ngaji, kiai, ustadz sering menyetir hadis ini bahwa kalau berbukalah yang manis-manis. Tentu rujukannya kalau kita tadi ungkap barusan falyubtir bit tamar itu kan manis. Dari sana mungkin kalau dikiaskan tamar itu manis, ya berarti kita juga untuk berbuka itu dengan manis, dengan yang manis. Kalau di Indonesia tradisinya adalah kolak. Kolak mana yang asin, kan nggak ada, pasti manis. Gitu. Nah, jadi untungnya jadi orang Indonesia itu kolak itu bermacam-macam. Kolak pisang, kolang kaling, apalagi bubur sumsum atau apa gitu. Banyak sekali ragamnya gitu. Nah, ini menjadi salah satu kebanggaan kita menjadi orang Indonesia, menjadi orang Nusantara. Beraneka ragam kuliner yang kita dapati, yang kita punyai di Indonesia ini. Belum tentu di negara Eropa ada namanya kolang kaling itu, enggak. Belum tentu. Di Arab pun hanya kismis, terus korma, terus apa lagi? Kacang pul dan yang lain. Coba dicek, ada nggak bakso di sana? Kan nggak ada. Apalagi bakso malingping. Aduh. Nggak bakal ada. Nah, ini ciri khas kita nih, kuliner kita di Nusantara ini sangat beragam sekali. Kita ini menjadi nyaman, enak, indah hidup di Indonesia. Alhamdulillah. Itu buat apa kita hidup di negeri orang meskipun hujan uang, lebih baik kita hidup di tanah negeri sendiri meskipun hujan batu ibaratnya. Setelah itu apalagi pahala yang mengandung pahala, di samping itu apalagi memberi sedekah sudah ya, sahur sudah, berbuka yang manis sudah, sholat tarawih sudah, baca Al-Quran sudah, ya tinggal i'tikaf. I'tikaf. Jadi i'tikaf itu biasanya separuh terakhir dari bulan suci Ramadan itu menjadi sunnah, menjadi kesunahan bagi kita untuk i'tikaf. Tetapi kecenderungan kita di Nusantara, di Indonesia, bukan untuk i'tikaf justru, tetapi cari duit buat persiapan lebaran. Buat beli daging lah, buat beli bandeng lah, buat beli baju lah, buat beli kue lah, untuk silaturahim ke tetangga dan keluarga besar lah. Nah ini jadi agak dikotomis antara mana tuntutan yang harus dilakukan dan diikuti, seperti i'tikaf justru kita mengenyampingkan dan bahkan kita lebih meramaikan mall, meramaikan pasar swalayan atau ya pasar-pasar lah gitu. Nah ini bukan meramaikan masjid, bukan i'tikaf di masjid, justru kita kebalikannya. Nah ini itu kayaknya itu aja yang bisa sampaikan terkait masalah apa-apa yang menjadi pahala di bulan suci Ramadan selain ibadah bulan Ramadan, ibadah puasanya. Lalu pahala amal ibadah yang merusak bagaimana? Yang merusak itu juga banyak. Terutama sekali yang membatalkan lah aja dulu. Baik. Kalau yang membatalkan puasa dengan sendirinya, puasa itu batal. Jadi tidak langsung ke arah merusak, yang membatalkan aja dulu. Ya, yang membatalkan puasa itu kan banyak. Seperti halnya masuknya dari bahan-bahan makanan atau bentuk-bentuk yang lain ke
dua lubang atas maupun bawah, baik berupa cairan maupun benda yang bisa dimakan, dikonsumsi, yaitu bisa membatalkan di saat berpuasa, di saat siang hari. Itu baru udah jelas. Terus berikutnya adalah igma. Igma itu ayan. Meskipun dalam 1 detik, 1 menit, tetap itu membatalkan ayan itu. Hilang akal itu. Karena ayan itu sendiri, epilepsi itu hilang akal. Karena kewajiban bagi orang berpuasa itu yang berakal. La yajibu saumu bil musli illa ya. La yajibu saumu illa al muslimu wal aqilu. Gitu tuh. Wal aqilu itu penting di situ. Tidaklah diwajibkan itu puasa kecuali bagi orang Islam, bagi yang berakal, gitu. Nah, kembali ke masalah tadi yang membatalkan, termasuk dari ayan itu atau epilepsi, gila, junun. Dalam redaksi fikih di kitab Riyadhul Badi'ah. Riyadhul Badi'ah itu karya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Itu dijelaskan fal mubtilat itu termasuk salah satu diantaranya al-junun, edan atau gila, sudah hilang akal lah gitu. Ya, itu sudah membatalkan dan merusak yang namanya puasa, ya sudah nggak bisa berpuasa itu. Setelah itu riddah itu murtad. Riddah itu murtad. Riddah itu perilakunya, sementara orangnya adalah murtad. Termasuk juga berbohong. Nah, ini nggak bisa kayaknya nih kalau berbohong ini. Nggak bisa bagaimana? Menghindar. Kadang kita itu kalau ditelepon sampai mana? Bilangnya sampai A, padahal di B. Seringnya kayak begitu. OTW nih gitu. OTW nih padahal masih di rumah. Aduh. Nah, ini sangat-sangat kebiasaan kita ini begini nih. Bahaya ya, dalam jangankan orang lain, diri kita sendiri saja pernah begitu. Baik di luar bulan puasa maupun di dalam bulan puasa. Itu. Nah, ini sangat-sangat harus kita bisa hindari hal seperti ini. Terus apalagi selain itu? Tadi sudah ayan, udah gila, ridda, terus jima di siang hari itu nggak boleh. Apatah lagi zina, apatah lagi onani, itu membatalkan puasa, merusak puasa. Jadi kalau misalkan ada yang berpendapat dari salah satu ulama Wahabi bahwa onani itu nggak apa-apa, nggak haram di bulan Ramadan, saya kira nggak beralasan gitu. Yang namanya onani itu pasti mengeluarkan mani. Jima pun kalaupun tidak mengeluarkan mani, tetap itu batal. Apatah lagi zina, lah sudah zina itu haram. Dilaksanakannya di siang hari, lah sudah double-doublean itu. Double-doublean, gitu. Jadi itu yang merusak dan membatalkan puasa. Puasa di samping yang membatalkan itu ada juga al-qoi. Al-qoi itu apa? Al-qoi itu muntah disengaja. Al-qoi'u amdan itu disengaja. Jadi kalau misalkan kalau tidak muntah bagaimana? Tidak disengaja. Muntahnya tidak disengaja. Lah ya kalau nggak disengaja namanya muntah. Nah, ini dimuntahin atau muntah sengaja gitu tuh. Terus apalagi yang membatalkan selain itu? Ya, datang haid, nifas, wilada, tiba-tiba misalkan ada ibu-ibu yang pada saat menjalankan ibadah puasa karena usia kandungannya sudah hampir 9 bulan. Nah, pada saat itu bersalin dan terjadilah sebutnya wilada. Nah, itu nggak boleh puasa. Gitu. Nah, maka bagi perempuan yang menjalankan ibadah puasa ketika puasa tersebut terjadi haid atau nifas, maka jangan diteruskan puasanya. Nah, kata Kanjeng Nabi, qala Rasulullah, kunna nu'maru bi qadha'i shaum la bi qadha'i shalat. Nah,
Itu berlaku pada siapa? Bagi perempuan. Tuh. Kunna nu'maru biqadha'i shaum la biqadha'i shalat. Pengertiannya adalah qadha puasa bagi perempuan. Bagaimana kalau misalkan kita nih, misalkan dalam perjalanan satu hari ini misalkan tidak puasa karena lemas, nggak apa-apa, nggak boleh aja nggak puasa, buka gitu tuh, karena namanya juga musafir. Itu pun dengan catatan harus jauh. Kalau misalkan dekat dari rumah saya ke Serang di sini, tiba-tiba beralasan karena musafir, maka saya buka di tengah jalan, nggak bener itu. Nggak bener. Ini ukurannya yang jauh, yang justru memperlemah fisik kita. Kalau misalkan tidak berbuka, malah berakibat fatal di badan kita. Nah itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, artinya boleh berbuka gitu tuh. Berbeda dengan tadi yang jaraknya dekat, itu nggak boleh baru gitu. Nah tadi al-qayu amdan, jadi muntah dengan sengaja, terus datangnya haid dan nifas dan wilada. Itu ada 10 al-mubtilat ala saum yang membatalkan terhadap puasa. Al-mubtilatul saum asyaratun, kata Riyadul Badi'ah dalam karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, dia coba dicek di halaman 57 ya, di kitab Riyadul Badi'ah ada penjelasan bahwa yang membatalkan puasa itu ada 10. Sudah saya jelaskan barusan. Mungkin secara lengkapnya nanti di pertemuan kita selanjutnya Pak Kiai ya. Iya. Karena kita sudah disuruh closing nih Pak Kiai. Boleh. Siap. Terima kasih Pak Kiai. Ada lagi yang ingin disampaikan kira-kira? Ya, ini gini saja. Bagi umat Islam, berpuasalah dengan ikhlas. Berpuasalah dengan ikhlas. Berpuasalah dengan ikhlas. Karena dengan ikhlas itu semua hal-hal yang bersifat mengganggu dan sesuatu yang jadi kendala itu bisa kita lewati. Karena dengan ikhlas apapun tidak terbebani. Gitu. Tidak akan terbebani. Apapun kegiatan kita, apapun perbuatan kita, kalau dasarnya ikhlas, insya Allah dibawanya enak. Puasa sekarang ini godanya cukup banyak. Tapi kalau diniati dengan ikhlas dan ikhtisaban karena Allah Ta'ala, ya mudah-mudahan kita menjalankan puasa selama 1 bulan penuh ini, kita lulus sebagai yang mendapatkan pahala langsung dari Allah. Karena puasa ini ibadahnya Allah, pengertian ibadahnya Allah, milik Allah, hak Allah ini puasa. Yang kita lihat dalam hadis qudsi, ini puasa ini milik Allah, hak Allah ini. Karena orang mana tahu puasa apa enggaknya. Apalagi kita punya sekarang ini ada masker, antisipasi pandemi COVID-19, kita pakai masker, tetapi mulut kitanya mengunyah. Nah itu kan menutupi orang untuk ngelihat. Nah ini kebiasaan kita ini kadang jahil gitu tuh. Padahal ini sedang puasa. Maka oleh karena itu saya memberikan saran, memberikan masukan, berpuasalah dengan ikhlas. Insya Allah hasilnya juga akan berlipat-lipat pahala dan keberkahan, baik keberkahan nanti di akhirat, pahala di akhirat, dan keberkahan di dunia. Ya kita mah enak-enak saja, gampang-gampang saja, nggak usah susah, nggak usah terbebani. Berpuasa ini biasa aja gitu tuh. Misalkan ada fenomena penutupan warung lah, udah nggak usah kita pikirin, itu mah urusannya pemerintah. Ngapain kita sibuk-sibuk ngatur kebijakan pemerintah? Kalaupun itu misalkan untuk ketertiban umum, ketertiban umat, ya apa salahnya kita dukung. Tapi kalau misalkan justru akan menimbulkan gejolak yang tidak bagus, yang tidak kondusif, ya baru kita kasih masukan. Gitu. Nah ini kita menjadi muslim itu harus moderat lah. Jangan harus moderat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemirsa yang telah disampaikan oleh guru kita bersama Kiai Haji Hamdan Suhaimi selaku Ketua PWRI Jalul Ansor Banten. Semoga menjadi inspirasi dalam kita meningkatkan
ibadat di bulan Ramadan ini, terus meningkatkan amalan-amalan yang sebenarnya kecil tapi sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama selaku manusia. Itu dia, mohon maaf apabila saya selaku MC ada banyak salah kata. Terima kasih Pak Kiai. Iya, Semoga kita bertemu di lain waktu. Insyaallah. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.